Banyuwangi merupakan kabupaten di ujung timur Pulau Jawa. Disinilah banyak dilahirkan seniman-seniman besar di negeri ini. Hal ini dikarenakan Banyuwangi merupakan daerah persimpangan budaya antara Jawa dan Bali. Salah satu seniman yang terlahir di daerah ini adalah Sumitro Hadi. Dilahirkan di Desa Gladak, Kecamatan Rogo Jampi, 57 tahun yang lalu. Putra keempat dari 5 bersaudara, pasangan Sukoso Hadi Santoso dan Liswati menghabiskan seluruh hidupnya untuk kesenian, khususnya seni tari. Di kediamannya ini pula, Sumitro Hadi mendirikan Sanggar Tari Jingga Putih sebagai sebuah sarana untuk mengekspresikan seluruh ide-ide karya dan kreativitas yang muncul dari jiwanya. Berbagai macam pakaian tari dan alat-alat musik khas Banyuwangi dimilikinya. Hal ini sebagai penunjang di dalam proses kreativitas berkesenian. Tentang Pak Sumitro Hadi, saya sendiri mengenal Pak Sumitro Hadi mungkin bukan hanya sekedar seniman ataupun budayawan, tetapi bagi kami Pak Sumitro Hadi ini lebih dari itu. Bahkan karena kedekatan kami kepada beliau, kami sudah bukan menganggap lagi sekedar hanya guru, tapi bahkan hampir seperti orang tua sendiri. Beliau kalau membimbing kami itu mengutamakan kekeluargaan bagi kami. Jadi jauh lebih dalam dari seperti pendidikan formal seperti yang beliau ajarkan di Sanggar, itu menggunakan pendekatan kekeluargaan. Sehingga kami semua yang dididik di sini atau mendapat pembelajaran dari beliau ini menggunakan pendekatan kekeluargaan seperti seorang ayah kepada seorang anak. Sehingga transfer ilmu yang beliau sajikan atau beliau berikan kepada kami itu sangatlah dengan mudah kami terima. Beberapa sanggar yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini adalah termasuk dari jasa-jasa beliau. Jadi dari mulai yang di Genteng itu ada sanggar, juga mengambil ilmu kepada Pak Sumitro di sini, juga yang di Sanggar, juga yang di Banyuwangi sendiri, juga yang ada di Celuring. Semuanya belajar ke Pak Mitro, sehingga ilmu itu ibaratnya tersebar ke seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi ini. Dengan kesabaran dan keuletan serta disiplin yang tinggi, Sumitro Hadi menghabiskan hari-harinya untuk melatih serta mengajar tari di sanggar yang dimilikinya. Dari tangannya lah banyak terlahir koreografer muda sebagai generasi penerus tari Banyuwangi. Kegigihannya dalam menjaga dan melestarikan kesenian Banyuwangi tidaklah sia-sia. Hingga saat ini, kesenian Banyuwangi, khususnya tari, tidak hanya dikenal di Banyuwangi, tapi di Indonesia, bahkan mancanegara. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 2. Masih turun mana?
tangan. Menurut saya sendiri, Bapak Sumitro Hadi itu adalah seorang yang sangat disiplin sekali dalam seandainya jika ada latihan seperti ini, jangan sampai dalam latihan itu kita datang terlambat, Pak. Kalau sampai datang terlambat itu beliau nggak segan-segan mengucapkan kata-kata yang nggak enak di telinga, pokoknya sangat pedas sekali, dan kami itu seperti biasa gitu karena udah lama bersama beliau dan menjadi murid beliau. Kata-kata seperti itu seperti makanan tiap hari, jadi nggak kaget gitu, Pak. Beliau seorang sosok yang sangat disiplin dan patut dicontoh oleh khususnya dari saya dan teman-teman sendiri yang sudah dilatih oleh beliau, dan itu patut dicontoh oleh seluruh seniman-seniman yang ada di Banyuwangi, dan khususnya saya sendiri, Pak, saya pengen seperti beliau. Berbagai negara di dunia telah dijelajahinya, seperti Hong Kong, Amerika, Australia, dan lain sebagainya, dalam rangka membawa misi kesenian Indonesia ke luar negeri. Sumitro Hadi yang saya kenal itu sebagai salah satu figur kesenian. Dia juga seorang kreator, juga seorang pembina yang sudah aktif di daerah Banyuwangi sejak kurang lebih tahun 1970-an, yang pada saat itu dimotivasi oleh salah seorang budayawan bernama Hasan Ali. Nah, berkat program-program Hasan Ali untuk pengembangan kesenian Banyuwangi, maka antara lain Sumitro Hadi itu bisa mengembangkan potensinya menjadi seperti Sumitro Hadi yang kita ketahui sekarang. Beberapa karyanya pada awalnya memang sangat kuat dengan tradisinya, pendekatan tradisi di bidang teknik maupun motif-motif ragam gerak tarinya, antara lain berangkat dari gandrung, dan karya-karya yang dimunculkan dari sana ada tari Padangulan, kemudian tari jejer, kemudian tari Jaran Buto, ada tari Gajah Huling. Kemudian di samping Sumitro Hadi sangat kuat di dalam teknik tari, dia juga sedikit mampu dengan teknik musiknya, sehingga menurut saya karena kemampuannya di bidang dua teknis antara tari dan musik itu sama-sama bisa, maka Sumitro Hadi lebih lengkap di dalam mengeksplorasi kesenian Banyuwangi. Pada tahun-tahun 75, Sumitro Hadi juga sempat menjadi narasumber untuk tari Banyuwangi di Sekolah Menengah Kesenian Negeri 9 yang sekarang dikenal sebagai SMK Negeri 9, yang dulu itu SMKI Surabaya. Nah, pada kurang lebih tahun 79, ketika Surabaya juga mendirikan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta atau Wilatikta, Sumitro Hadi juga menjadi salah satu narasumber tarian Banyuwangi dan termasuk musik Banyuwangi. Pada tahun-tahun 90-an, Sumitro Hadi juga mulai ada pendekatan baru, nampaknya pendekatan baru dalam teknik Banyuwangi, di mana kekuatan tradisi, motif tradisi sudah dia kembangkan menjadi tarian-tarian yang sudah mereka lahirkan pada saat ini. Nah, jejak Sumitro Hadi rupanya juga diikuti oleh teman-teman yang lain, meskipun tidak sepenuhnya berkiblat dari Sumitro Hadi, tapi pada mulanya apa yang dia temukan menjadi pertimbangan, jadi tolak ukur di dalam karya-karya kreatif teman-teman di Banyuwangi maupun di luarnya, termasuk di Surabaya. Ya, kemudian pada berikutnya muncullah karya-karya yang kita kenal seperti Sauni dan yang lain-lain. Berbagai macam penghargaan telah diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak kurang dari 36 penghargaan, baik berupa piagam, piala,
ataupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya. Saya menari mulai tahun 68 ya, 1968, masih di sekolah di SMP kelas 3. Latar belakang saya menari mungkin dari bakat orang tua ya, dari orang tua yang kesukaannya itu maju gandrung. Orang tua saya kepala desa yang sangat menyukai kesenian gandrung. Jadi kalau di mana-mana ada kesenian gandrung, ya beliau datang dan joget itu. Kemudian di usia itu saya sudah membentuk satu grup kesenian lembaga kebudayaan nasional ya, yang namanya Tanjung Sari. Ya. Di sana saya sebagai penari, kemudian dilatih oleh beberapa orang, ya, oleh orang-orang dari Rogo Jambi, ya, Lugonto Rogo Jambi, kemudian juga dilatih oleh orang-orang dari Pandan. Ya. Kemudian tahun 68 ya, saya sudah bisa membuat sebuah karya tari, saat itu Lelewani Lari Banyuwangi, dan sebuah lagu yang sampai sekarang masih diminati, yaitu lagu Bandeng Tangi. Tahun 70 saya lulus SPG. Tahun 70 saya sudah dipilih untuk menjadi penari di Istana Negara dalam rangka 17 Agustus ya. Dan karier saya sebagai penari saya awali ya mulai tahun 70 ini. Kemudian tahun 71 ya, saya sudah dipercaya menjadi pelatih tari dari unit kesenian pemerintah daerah. Ya. Dan di sanalah kami mencoba untuk membuat tari. Tahun 72 saya bekerja sebagai pegawai honorer di pemerintah daerah ya. Dan saya mulai mengidentifikasi ya, gerak-gerak tari Banyuwangi, sebab kendalanya ada. Kendala yang paling menonjol adalah yang mana tari Banyuwangi itu, gerak yang mana sih tari Banyuwangianan itu ya. Yang jelas tidak ada patokan, tidak ada standar. Saya mulai mengidentifikasi gerak-gerak tari gandrung yang semalam suntuk, kemudian gerak-gerak pemaju gandrung, kemudian beberapa gerak dari kesenian lainnya, misalnya Adra Kuntulan dan lain-lainnya. Saya identifikasi dan saya buat sebuah buku, saya tulis dalam sebuah buku yang namanya catatan sementara gerak dasar tari Banyuwangi. Nah, dengan catatan itu kami dapat melaksanakan pelatihan dengan baik, sebab selama itu belum pernah ada yang namanya gerakan sagah misalnya, itu yang diperagakan oleh penari itu tidak ada standarnya.
dengan catatan itu saya bisa mengembangkan ya, ke sekolah-sekolah, ke guru-guru, ke pelatih-pelatih yang lain. Tahun 72 ya, tahun 72 kami sudah mengembangkan di guru-guru SD se-Kabupaten Banyuwangi, kemudian kepada pelatih-pelatih yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sasaran pembinaan ya, memang pada saat itu masih langka pelatih. Kami mencoba untuk merekrut beberapa orang untuk bisa melatih di wilayah-wilayah. Kemudian sebagai penari, ya, saya memang merekrut beberapa orang, ya, penari-penari yang handal, ya, penari-penari yang cukup baik, ya. Kemudian mereka-mereka lah yang bergelut, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah kecamatan. Prestasi yang mungkin yang sekarang sudah ada hak ciptanya itu tari jejer gandrung. Tari ini saya mengangkat dari kesenian gandrung yang mungkin di daerah lain tidak ada, ya, spesifik Banyuwangi. Bab gerak tarinya, vokalnya, musikalnya itu sangat spesifik. Ya. Banyuwangenanya kental sekali. Kesenian ini saya angkat dalam bentuk tari kreasi jejer gandrung. Mengapa demikian? Yang spesifik ini harus bisa dikembangkan, harus bisa disebarluaskan ke anak-anak didik. Dari wujud kesenian yang semalam suntuk ini kami kemas dalam bentuk tari yang hanya berdurasi kira-kira sekitar 7 menit. Ya. Mengapa demikian? Saat itu kami sangat khawatir pengembangannya dari gandrung, kesenian gandrung itu terutama gerak tarinya itu tidak bisa secara sistematis, ya. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan beberapa senior kami, ya, untuk membuat sebuah karya tari yang spesifik kami angkat dari gandrung ini, dan pertama kali kami sajikan pada saat peresmian Taman Mini Indonesia Indah di hadapan Bapak Presiden waktu itu. Ini karya yang sampai sekarang, karya ini sebagai maskot Banyuwangi, ya, untuk ucapan selamat datang, ungkapan selamat datang sampai saat ini. Suka duga sebagai penari, ya, katakanlah seniman begitu, ya, kalau tidur di ruang SD dengan tikar, dengan bantal tas begitu. Tapi juga pernah tidur di hotel bintang 5. Jadi ya suka dukanya begitu. Ya, terus saja kami dulu awal-awal itu penari dari kampung ke kampung. Hampir seluruh kabupaten ini pernah saya singgahi. Saya pernah menari di wilayah Kalibaru, Pesanggaran, Tegal Delimo, Muncrat, bahkan di Wongsorjo sana, di perkebunan, ya, kami pernah menari. Suka duganya, kadang-kadang jalan kaki, naik truk, itu ya, kami awal-awalnya begitu. Ya,
Tapi sekarang ya sudah ya agak lumayan lah kalau misalnya kami ada pentas ke Surabaya naik bis, naik kereta itu sudah. Jadi menurut saya itu niat tekad aja itu. Apapun yang kami lakukan, ya, apapun yang kami lakukan ya, bermanfaat untuk lingkungan, terutama untuk wilayah ini, untuk daerah ini, untuk ya mungkin lebih luas lagi untuk provinsi, ya. Karena kami juga sering mewakili provinsi, ya, sebagai salah satu bagian dari negara, dari bangsa ini. Untuk regenerasi memang di Banyuwangi agak baik. Misalnya banyak kader-kader kami yang sudah bagus ya. Misalnya dalam hal kreativitas, ya kualitas, bahkan ada yang beberapa yang sudah mencapai S1, S2 di seni. Ya. Mungkin perjalanan waktu aja untuk lebih banyak meningkatkan ini tentang kedewasaan aja, ya. Kedewasaan dalam membina, kedewasaan di dalam memanage satu kegiatan aja. Saya kira itu yang perlu, ya. Banyak sekali, mungkin puluhan, ratusan pelatih, ya. Ada ratusan, 100 lebih gitu pelatih. Ya ada yang di sekolah, ada yang di umum, ya. Memang ya perlunya seorang pembina bisa membina dirinya sendiri dulu, ya. Di usiamu yang makin renta, kau tetap berkarya dan berkarya, sebagaimana moto yang kau jadikan pandangan hidupmu. Berlarilah semasa masih kuat berlari, berjalanlah semasa masih kuat berjalan, merangkaklah semasa masih kuat merangkak. Kalau sudah tak mampu, pandanglah kehidupan ini sebagai amal.